Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Fardila Sandi di channel Pak Guru Sandi. Di video kali ini kita akan membahas soal TWK yang berkaitan tentang substansi dan kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Kemarin di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang substansi juga Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal. Di kali ini itu adalah part 2-nya, yaitu tentang kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi di video kali ini itu masih tentang penalaran. Menalar tentang alinea 1 dari undang-undang, alinea kedua dari undang-undang, ketiga dan keempat, dan hubungannya terhadap pasal-pasal. Jadi saya tidak berani memberikan soal di mana di situ ada pengertian atau maksud atau pendapat dari seorang ahli, karena sejak tahun 2018 dan 19 soal semacam itu tidak muncul lagi karena lebih banyak pada penalaran. Jadi intinya pemerintah atau BKN mengingatkan kalian untuk lebih belajar lagi, banyak membaca soal-soal PPKN, karena di soal-soal yang selalu muncul itu adalah hanya soal penalaran. Begitu maksudnya. Sebelum kita ke pembahasan, sebelumnya saya kembali sampaikan bahwa channel ini sudah menyiapkan hampir 500 video yang akan diupload setiap hari. Jadi bagi kamu yang mau bergabung untuk mengasah kemampuan, menambah wawasan, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap channel ini mengupload video penting. Dan jangan lupa bergabunglah di grup Telegram saya yang setiap hari melaksanakan kuis selain hari Minggu. Caranya sangat gampang, silahkan klik link yang ada pada deskripsi video. Oke, tanpa perlu berlama-lama, ayo kita mulai pembahasan soal kedudukan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terkandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi dan dihormati oleh bangsa-bangsa yang berbudaya di seluruh dunia. Oleh karena itu dikatakan bahwa pembukaan Undang-Undang 1945 mengandung nilai-nilai yang bersifat A. utuh, B. abadi, C. natural, D. lestari, dan E. universal. Jadi sudah sangat jelas, jawabannya adalah E. universal. Kita lanjut soal berikutnya. Soal kedua, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai hubungan yang bersifat. Jadi hubungannya pembukaan Undang-Undang 1945 dengan pasal-pasal: A. Kausal prima, B. Kausal formalis, C. Kausal organis, D. Kausal materialis, dan E. Kausal komparatif. Jadi saya bacakan dulu bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ditinjau dari ilmu hukum mempunyai kedudukan yang lebih tinggi derajatnya serta terpisah dari pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tetap terjalin dengan pasal-pasal dalam hubungan kausal organis. Jadi sudah sangat jelas, jawabannya adalah C, kausal organis. Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal ketiga, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa dalam ketatanegaraan Indonesia. Karena pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 A. Bisa diubah sesuai dengan perkembangan zaman, B. Menjadi penyebab terjadinya kemerdekaan Indonesia, C. Dibuat oleh para pendiri negara sebelum Indonesia merdeka, D. Memberikan pedoman dan arah untuk mengisi kemerdekaan, E. Menempati kedudukan tertinggi dalam sistematika penuangannya. Jadi ini kelima opsi adalah opsi yang bagus semua. Jadi kita disuruh untuk memilih jawaban yang paling tepat sesuai dengan soal. Jadi saya langsung bacakan aja. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 secara jelas memberikan pedoman dan arah untuk mengisi kemerdekaan serta melaksanakan usaha-usaha kenegaraan menuju tercapainya cita-cita bernegara. Oleh karena itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang istimewa dalam ketatanegaraan Indonesia. Jadi sudah sangat jelas ya dari kelima opsi itu, kedudukan Undang-Undang Dasar 1945 adalah bagian D, memberikan pedoman dan arah untuk mengisi kemerdekaan. Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal keempat, berdasarkan bunyi alinea pertama pembukaan dasar 1945, negara Indonesia telah mengakui salah satu nilai universal, yaitu A. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa, B. Negara merdeka harus mempunyai tujuan nasional, C. Kemerdekaan hanya bisa diraih dengan perjuangan,
D. Setiap negara harus berusaha meraih kemerdekaan. Dan E. Kemerdekaan bukan semata-mata hasil usaha manusia, melainkan atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Jadi opsinya itu benar semua, positif semua, tapi kita hanya diminta untuk menyesuaikan antara soal dengan opsinya, yang mana yang paling tepat. Ini sesuai dengan alinea pertama ya, saya langsung bacakan aja alinea pertama, itu bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Berdasarkan bunyi alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut, dapat kita pahami bahwa alinea pertama pembukaan Undang-Undang 1945 memuat nilai-nilai yang bersifat universal dan pengakuan bangsa Indonesia terhadap nilai-nilai yang bersifat universal tersebut, yaitu kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Jadi sudah sangat jelas ya bahwa salah satu nilai universal yang dimiliki pada alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah kemerdekaan ialah hak segala bangsa. Jadi opsi yang benar adalah opsi A. Jelas ya? Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal kelima, pernyataan yang menunjukkan kedudukan istimewa yang dimiliki pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah, jadi ini adalah kedudukan istimewa UUD 1945. A. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bisa diubah dengan cara dan syarat khusus. B. Pembukaan UUD 1945 bisa diubah hanya dengan lembaga negara tertentu. C. Pembukaan UUD 1945 bisa diubah dengan mudah agar tidak ketinggalan zaman. D. Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah oleh siapapun dengan cara apapun. E. Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah bisa diubah kecuali mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kelima opsi ini yang mana yang paling rasional dengan soal. Jadi saya langsung bacakan aja kedudukan istimewa ya yang dimiliki UUD 1945. Pentingnya kedudukan pembukaan UUD 1945 dapat kita buktikan dengan tidak diperbolehkannya bagi siapapun mengubah pembukaan UUD 1945. Mengapa? Mengubah pembukaan UUD 1945 berarti membubarkan negara Indonesia. Mengapa demikian? Hal tersebut karena pembukaan UUD 1945 mencakup pokok kaidah negara yang fundamental termasuk bentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi sudah sangat jelas ya. Jadi yang saya jelaskan tadi itu sangat kena pada opsi D. Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah oleh siapapun dengan cara apapun. Jadi itu adalah kedudukan istimewa UUD 1945. Sudah jelas ya, kita lanjut soal yang berikutnya. Soal ke-6, berdasarkan bunyi alinea kedua pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia harus. Jadi ini adalah tujuan nasional bangsa Indonesia harus apa yang terdapat pada alinea kedua. A. Makmur dan sejahtera. B. Berjuang tanpa kenal lelah bisa. Dan C. Menguasai bangsa lain. D. Menghapus penjajah dari muka bumi. Dan E. Merdeka, bersatu, dan mempunyai kedaulatan. Jadi saya bacakan dulu alinea kedua UUD 1945. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selama sentosa yang mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alinea kedua ini menjelaskan bahwa bangsa Indonesia berusaha mewujudkan kemerdekaan itu secara nyata dengan perjuangan yang telah sampai ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Selanjut, hasil perjuangan pergerakan kemerdekaan itu terjelma dalam suatu negara Indonesia, menyusun suatu negara atas kemampuan dan kekuatan sendiri dan selanjutnya untuk menuju pada tujuan bersama, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Nah, ini yang terakhir, untuk terwujudnya tujuan tersebut, bangsa Indonesia harus merdeka, harus bersatu, dan mempunyai kedaulatan. Jadi sudah sangat jelas, tujuan nasional bangsa Indonesia yang terdapat pada alinea kedua UUD 1945 itu adalah harus merdeka, bersatu, dan mempunyai kedaulatan. Jadi opsi yang tepat adalah opsi E. Lanjut. Soal selanjutnya. Perhatikan tujuan nasional Indonesia berikut ini. Jadi yang kelima ini adalah tujuan
nasional semua. 1. Memajukan kesejahteraan umum. 2. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. Ikut melaksanakan ketertiban dunia. 4. Mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan 5. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Tujuan umum negara Republik Indonesia ditunjukkan oleh nomor, ya. Ini dalam soal ditanyakan adalah tujuan umum. Saya jelaskan dulu bahwa kedudukan pembukaan Undang-Undang 1945 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental itu memiliki dua tujuan. Tujuan negara yang pertama adalah tujuan umum dan tujuan yang kedua adalah tujuan khusus. Dalam soal ini ditanyakan adalah tujuan umum. Jadi saya langsung bacakan aja. Jadi tujuan umum yang dimaksud adalah terdapat pada kalimat yang dalam undang-undang, ya, untuk memajukan kesejahteraan umum dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan umum ini berhubungan dengan masalah hubungan antar bangsa, hubungan luar negeri atau politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif. Jadi ya tujuan umum, jadi tujuan umum itu untuk dunia. Jadi dari kelima pernyataan ini yang mana termasuk tujuan umum negara Republik Indonesia? Saya sebutkan langsung. Nomor 1, memajukan kesejahteraan umum. Dan nomor 3, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Jadi opsi yang tepat itu adalah opsi B, 1 dan 3. Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal 8, perhatikan tujuan nasional Indonesia berikut ini. Jadi soalnya yang tadi itu sama, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang tadi itu tujuan umum, sekarang yang ditanyakan adalah tujuan khusus negara Republik Indonesia. Ditunjukkan dari nomor berapa dari pernyataan ini. Jadi saya sebutkan langsung, ya, saya bacakan dulu bahwa tujuan khusus dalam undang-undang itu terdapat pada kalimat melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan ini bersifat khusus dalam rangka tujuan bersama, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur. Jadi ini lebih sempit tujuan khususnya hanya untuk negara Indonesia, jadi bukan untuk dunia. Jadi tujuan khusus itu tadi dalam pernyataan ini yang mana? Jadi nomor 1 dan nomor 3 itu kan tujuan umum. Jadi ya selebihnya itu adalah tujuan khusus. Pernyataan 2, pernyataan 4 dan 5. Mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Sudah sangat jelas, ya. Kita lanjut soal yang berikutnya. Soal ke-9. Perhatikan bunyi penggalan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Pernyataan tersebut menegaskan A. Bentuk negara Indonesia, B. Negara Demokrasi Indonesia, C. Sistem pemerintahan Indonesia, D. Bentuk pemerintahan Indonesia, dan E. Hierarki perundang-undangan nasional. Jadi dari kelima opsi ini mana yang paling tepat dari pernyataan penggalan tadi? Jadi saya jelaskan dulu bahwa kedudukan pembukaan Undang-Undang 1945 itu memiliki banyak model. Ada dari segi isinya, ada dari segi ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, ada bentuk negara, dan dasar falsafah negara atau asas kerohanian. Jadi saya sebutkan dulu satu persatu dari isi alinianya, alinea undang-undang, ya. Itu dari segi isinya, itu sudah saya jelaskan tadi. Ada yang namanya ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar, terdapat pada penggalan undang-undang, saya sebutkan, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Itu terkait tentang ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Ada bentuk negara, yang isi penggalannya ya adalah yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Dan ada juga yang namanya dasar falsafah negara atau asas kerohanian, di mana penggalannya adalah dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi itulah inti-inti dari isi setiap alinea pada undang-undang. Jadi dari penggalan kata di atas yang terbentuk
dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat itu lebih menegaskan pada bentuk negara Indonesia yang saya sebutkan tadi. Jadi sudah sangat jelas ya dari kelima opsi ini, opsi yang paling tepat itu adalah opsi A. Jadi kalian sesuaikan aja alinianya. Jadi kamu harus betul-betul memahami setiap alinea pada undang-undang. Oke, kita lanjut soal yang terakhir. Soal ke-10. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibandingkan dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Jadi intinya ini adalah kedudukan UUD 1945 dibandingkan dengan pasal-pasalnya adalah A lebih rendah, B lebih tinggi, C khusus, D sejajar, dan E umum. Jadi dari antara 5 opsi ini pasti ada yang menjawab, jawabannya adalah sejajar. Jadi saya jelaskan dulu bahwa kedudukan UUD 1945 dan hubungannya dengan pasal-pasal 1945. Jadi intinya aja, dalam hubungan dengan tertib hukum Indonesia, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan yang terpisah dari pasal-pasal UUD 1945. Jadi kedudukannya itu terpisah, yaitu sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Dalam kedudukannya ini, pembukaan UUD 1945 mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pasal-pasal UUD 1945. Jadi sudah sangat jelas kedudukannya UUD 1945 dibandingkan dengan pasal-pasal adalah lebih tinggi. Jadi opsi yang tepat adalah opsi B. Jadi itulah tadi 10 soal yang terkait tentang kedudukan UUD 1945 dan hubungannya dengan pasal-pasal. Jadi intinya adalah kalian harus menghafal mati alinea-alinea pada undang-undang dan hubungannya. Kenapa? Karena di setiap alinea itu memiliki maksud, ada tujuan, ada bentuknya, ada ketentuan diadakan undang-undang, dan ada dasar filsafat negara atau asas kerohanian. Jadi kalau kalian tidak menghafal secara konsisten, artinya tidak betul-betul kalian pahami isi setiap alinea pada undang-undang, kalian akan kesulitan untuk menentukan jawaban tentang penalaran pada Undang-Undang 1945. Jadi intinya kalian harus hafal mati ya. Oke, itulah tadi 10 soal yang terkait kedudukan Undang-Undang 1945. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, jangan lupa share informasi penting ini supaya banyak teman-teman yang terbantu untuk mengetahui soal-soal yang mungkin muncul pada tes CPNS tahun 2021. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga Anda sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.